Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Saudara, ada pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Di saat curahan kasih sayang seorang ibu tak terbatas sepanjang hayatnya, kasih sayang anak pada orang tua terkadang hanya bersifat sementara. Hanya karena masalah sepele, seorang anak bisa gelap mata, dibutakan emosi, hingga tega merenggut nyawa sang ibu. Ketulusan sang ibu dibalas dengan kekejaman, mengubah ikatan darah menjadi tragedi yang lebih tragis dari cerita Malin Kundang. Seperti kasus yang terjadi di Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Tak ada yang menyangka jika dibalik sosoknya yang pendiam, Bara Primario ternyata menyimpan amarah dan dendam hingga berbuat kejam pada ibu kandungnya sendiri. Ia tega membunuh sang ibu karena sakit hati tak diberi uang. Semua ini berawal pada 25 Januari. Warga geger dengan temuan mayat misterius dalam kondisi terbakar di antara tumpukan sampah di pinggir jalan di Dusun Batu Leong, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Saat itu seorang remaja melihat ada api berkobar di lahan kosong. Curiga oleh warga, temuan ini dilaporkan ke polisi. Dari sinilah polisi mengindikasikan kasus ini sebagai pembunuhan. Karena di lokasi kejadian ditemukan botol berisi bahan bakar, tali, dan kardus bekas paket pengiriman barang. Terungkapnya kasus ini tak butuh waktu lama, saudara. Setelah identitas korban terkuak, penyelidikan polisi terkait siapa pelaku pembunuhan mengarah ke anak korban. Dari rekaman CCTV di sekitar TKP, polisi menangkap momen mencurigakan dari sebuah mobil putih yang ternyata mobil itu milik dari Bara Primario, yang tak lain adalah anak korban. Pelaku sengaja membuang jenazah sang ibu dan membakarnya untuk menyamarkan pembunuhan. Bara Primario akhirnya pasrah ketika polisi menangkap dirinya di rumah. Kepada polisi, ia mengakui perbuatannya membunuh ibu kandungnya sendiri. Pembunuhan dilakukan Bara di rumahnya di Kota Mataram. Tragisnya, saudara, kejahatan ini dilakukan saat sang ibu tengah tertidur lelap. Jenazah korban lalu dibawa menggunakan mobil ke wilayah Kecamatan Sekotong, Lombok Barat yang berjarak sekitar 50 km. Pelaku kemudian membakar jenazah korban di sebuah lahan kosong. Upaya pelaku menghilangkan jejak tak sampai di situ saja. Terungkap agar tak dicurigai, Bara ternyata sempat berupaya membuat alibi dengan bercerita kepada aparat polisi di dekat tempat tinggalnya jika mengaku ibunya menghilang. Awalnya curhatannya tak begitu dihiraukan, tetapi setelah identitas korban diketahui, polisi bergerak cepat dan menangkap tersangka. Lalu dari hasil pemeriksaan terungkap motif pembunuhan ibu oleh anak kandungnya ini. Pelaku mengaku sakit hati sang ibu tak memberinya uang 39 juta rupiah. Padahal uang itu akan ia gunakan untuk membayar utang. Karena kecewa tidak diberi uang 39 juta rupiah, Bara Primario gelap mata membunuh sang ibu. Motif dari peristiwa ini adalah pelaku adalah anak dari korban. Pelaku anak dari korban. Jadi pelaku ini merasa sakit hati karena pernah meminta uang kepada ibunya, akan tetapi untuk membayar utang, akan tetapi tidak diberikan oleh ibunya, sehingga merasa sakit hati, sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut. Jenazah Yeni Rudi Astuti, korban pembunuhan oleh anak kandungnya, dimakamkan di TPU Radatul Jannah Mataram. Dua anak perempuan korban, termasuk suami korban, tak kuasa menahan kesedihan saat harus melepas korban di peristirahatan terakhir. Suami korban begitu terpukul dengan peristiwa ini. Saat itu ia yang tengah bekerja di Sulawesi Tenggara mendapat kabar dari anak laki-laki jika sang ibu menghilang. Namun tak disangka jika putranya itulah yang menghilangkan nyawa ibunya sendiri. Cuman waktu hari
Sabtu saya senam di sana, saya kasih foto ke dia, saya senam ini, dia bilang saya juga senam, tapi hari Jumat dia yang senam. Nah, besoknya sudah tidak ada. Sama laporannya dia hilang aja, ibunya menghilang. Saya kira dia tidur di rumah teman atau kemana gitu kan. Bara yang bilang ya, ibu. Ya, kronologinya gitu. Ternyata diselidiki sama polisi, lain ceritanya. Di mata sang ayah, anaknya Bara adalah sosok yang baik. Hanya saja dia cenderung tertutup, pendiam, dan tidak pernah mau memberitahu keluh kesahnya pada keluarga. Meski terpukul dengan peristiwa ini, Edi meminta agar hukuman untuk Bara diringankan dan meminta aparat kepolisian melakukan tes psikologi untuk Bara. Bahwa dia itu udah sering saya nasihati ya kan, tapi tidak mau terima. Apakah anak ini ada gangguan jiwa atau otak, saya nggak tahu, ya kan. Nah, yang pastinya bisa dicekkan psikologis dulu, tapi didampingin sama keluarga gitu. Ini aja kalau bisa dikasih keringanan, karena kan keluarga sendiri, ibunya sendiri, itu aja. Kalau hukum tetap berjalan. Bapak mengharapkan lebih ringan untuk Bara gitu Pak? Iya, kalau bisa, karena kan itu orang tuanya sendiri, bukan orang lain gitu. Kasus anak tega membunuh ibu juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Seorang ibu di Ponorogo, Jawa Timur ditemukan tewas dengan luka akibat benda tumpul. Diduga korban dibunuh oleh anak kandungnya. Penyebabnya diduga karena sakit hati dengan perlakuan sang ibu. Pelaku pembunuhan kini masih diburu oleh polisi. Warga desa Golan Ponorogo, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad Nuraini di rumahnya. Jasad korban pertama kali ditemukan tetangga yang curiga karena rumah korban yang tertutup sejak 1 hari sebelumnya. Sementara saat coba dihubungi, HP korban juga tidak aktif. Para tetangga yang curiga mendobrak pintu rumah dan menemukan korban sudah tak bernyawa, tertutup sarung. Kabar tewasnya Nuraini, seorang perempuan yang merupakan kepala keluarga di rumahnya, menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Sejumlah kerabat berdatangan untuk berbela-sungkawa atas peristiwa tragis yang menghilangkan nyawa ibu malang ini. Anak korban Muhammad Gilang juga tak bisa menutupi rasa dukanya atas kehilangan ibu kandungnya. Namun ironisnya, sang ibu tewas di tangan kakak tirinya sendiri. Gilang tak menyangka kakak tiri yang selama ini dikenal baik dan perhatian justru berbuat brutal terhadap sang ibu. Shock gitu ya, kaget. Ya, terus gak nyangka aja yang 4-5 hari yang lalu ya cerita sama saya itu ya dengan ekspresi marah gitu, tapi ya enggak marah-marah gitu ya, penuh dengan dendam lah. Hasil penyelidikan sementara, pelaku kabur ke wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Dugaan ini muncul karena pelaku sempat meninggalkan barang berupa tas berisi senjata tajam pada seorang warga. Dugaan sementara, pelaku tega menganiaya ibu tirinya hingga tewas lantaran karena terlibat cekcok masalah keluarga dengan sang ibu. Tim penyidik melakukan pendalaman dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Masyarakat memberikan informasi bahwa pelaku memberikan tas dan kunci kendaraan sepeda motor untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Peristiwa memilukan di Lombok dan Ponorogo menjadi realita pahit, di mana pepatah air susu dibalas dengan air tuba bukan lagi sekadar kiasan. Pengabdian dan kasih sayang tulus seorang ibu justru berakhir di tangan darah dagingnya sendiri. Kasus ini jadi pengingat pentingnya menjaga komunikasi dan saling menghargai dalam keluarga agar menjadi landasan yang kokoh dalam hubungan orang tua dan anak.